Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Ibu Endah. Waalaikumsalam Pak Akmal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Bu, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama Bu Neni. Iya Pak, kami sudah punya jadwal dengan Bu Neni bahwa hari ini kami akan melakukan proses coaching. Nah, sebagai observer, saya akan diskusi terlebih dulu bersama Ibu tentang rubrik penilaian yang akan saya berikan. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya? Dan yang ketiga, bagaimana Coach menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan coachnya? Dan jangan lupa Ibu, jangan lupa prinsip kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi Coach. Baiklah Ibu, sebelum melakukan coaching, saya mengajukan pertanyaan pada Ibu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, nah dari tiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya. Baiklah kalau begitu, semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Amin, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Eda. Oke, gimana kabarnya Bu Neni? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Eda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Kok ini saya lihat Bu Neni agak murung, ini gimana? Ada masalah Bu? Iya Bu, saya minta waktu Ibu sebentar kalau bisa kita coaching hari ini Bu. Ada permasalahan yang ingin saya sampaikan di sekolah saya itu Bu. Murid-murid kurang bersemangat dalam belajar itu, tapi dikarenakan gurunya kurang kurang menggunakan media dan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik begitu. Insya saya punya waktu kok Bu untuk mendengarkan curhatan Bu Neni supaya nanti Bu Neni lega ya Bu, Iya. salah ya waktunya. Terus kira-kira tujuan Bu Neni setelah kita berdiskusi ini apa? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi itu Bu, karena ini hampir setiap tahun terjadi terus-menerus seperti itu. Saya amati di sekolah, kalau diadakan kegiatan supervisi akademik, guru masuk ke kelas membawa media ajar. Tapi ketika supervisi akademik tidak dilakukan, mereka ke kelas cuma bawa spidol dan buku, sehingga siswa tidak tertarik, tidak tertantang untuk belajar dan potensinya nggak berkembang. Fenomena itu yang punya sering kita hadapi. Terus permasalahan Ibu Neni ini kira-kira saat ini kalau kita punya level 1 sampai 10, kira-kira pada level berapa? Ada di level 5 ya Bu, karena rata-rata guru di sekolah itu memang tidak menggunakan media, padahal sarana di sekolah itu lengkap, media IT menunjang, lingkungan sekolah juga bisa menjadi tempat belajar yang nyaman, kemudian banyak hal yang mendukung yang bisa dipakai pembelajaran di kelas, misalnya proyektor itu bisa dipakai, tapi ini tidak dilakukan di sekolah. Jadi
ibu. Terus ibu pengen meningkatkan ke level berapa ibu? Karena di sekolah saya itu sebenarnya lebih banyak mudanya, saya ingin menaikkan ke level 7 sampai ke level 8 supaya nanti pembelajarannya jadi lebih menarik, apalagi sarananya juga sudah mendukung sebenarnya. Pembelajaran yang berpihak pada murid ya bu ya, Iya. lebih menyenangkan. Terus kira-kira solusi apa yang ibu pikirkan untuk menghadapi masalah ibu ini? Saya sebenarnya punya 3 solusi sih Bu yang ada di kepala saya. Yang pertama itu melakukan pendekatan personal dengan rekan sejawat, bagaimana mereka supaya terpacu semangatnya untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas, karena ini kan menentukan mutu kelulusan sekolah juga ya, dengan cara meningkatkan penggunaan media ajarnya atau metode belajarnya. Yang kedua bisa melewati dengan proses pelatihan sebenarnya. Terus yang ketiga pelatihan yang di luar ya, atau yang ketiga ini dilakukan workshop atau pelatihan di sekolah. Solusinya sangat luar biasa sebenarnya ya bu ya. Terus kira-kira ketika solusi ibu itu akan ibu jalankan, hambatannya gimana? Hambatannya itu apa? Gitu kira-kira. Kalau yang 2 solusi yang lain tadi Bu, seperti misalnya belajar tentang pembuatan media dan workshop, itu membutuhkan waktu yang lama, belum menyiapkan jadwal, menyiapkan narasumber, kemudian juga membutuhkan waktu. Jadi kalau menurut saya yang lebih efektif untuk saya lakukan sebenarnya pendekatan personal ke sesama guru saja. Bisa dilakukan itu ya bu. Terus target pelaksanaannya kira-kira bu, dari rencana aksi yang ingin ibu lakukan itu targetnya berapa lama? Kalau bisa secepatnya dan di semester depan itu sudah terjadi perubahan. Jadi tidak pembelajaran yang monoton lagi yang dilakukan di kelas, tapi sudah menjadi pembelajaran yang menarik. Oke. Jadi menurut ibu indikator keberhasilan dari rencana aksi ibu itu apa? Kalau indikator keberhasilan saya nanti adalah kalau guru-guru di kelas memang mengajarnya udah nggak pakai ceramah lagi Bu, nggak pakai tulis-tulis spidol di papan lagi, tapi minimal mereka sudah bisa pakai PPT, bisa pakai video pembelajaran, menggunakan lingkungan belajar di sekolah. Itu indikator keberhasilan saya. Ya karena ibu ngajarnya bahasa Indonesia bisa ya bu ya, tapi untuk guru yang ngajar eksak ibu ya tetap spidol itu kayaknya bu ya, kita harus menerangkan gitu. Jadi nanti ibu bisa intens lah memberikan pemahaman kepada rekan sejawat ibu yang terbaik ya bu ya. Terus komitmen ibu gimana tentang rencana aksi ibu tadi itu? Ya, komitmen saya itulah Bu, karena di sekolah itu harus ada perubahan, apalagi sekarang ini kurikulum merdeka ya. Secara perlahan-lahan ini harus terus diterapkan, jadi tidak harus melalui supervisi akademik, tapi pelan-pelan membantu rekan sejawat bagaimana menerapkan pemahaman kalau belajar itu lebih menarik kalau ada medianya, menggunakan metode. Terus menurut ibu siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi ibu dan apa perannya? Yang pasti akan saya libatkan nanti tentu kepala sekolah ya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru-guru yang ahli IT. Kebetulan di sekolah saya itu ada 3 orang yang memang dia sarjana komputer, jadi dia bisa dilibatkan untuk mengaktifkan guru-guru yang kurang paham menggunakan IT supaya mereka ngajar. Oke, saya sudah menangkap rencana aksi ibu sungguh luar biasa ya bu ya. Terus tindak lanjut ibu setelah selesai sesi coaching ini untuk apa yang sudah ibu lakukan gitu kan, nanti saya jadi tidak sabar ingin mendengar cerita dari ibu tentang keberhasilan dari rencana aksi yang akan ibu lakukan.
Siap. Saya tunggu Bu ya. Siap. Dengan senang hati Bu Iya. dan jangan bosan nanti ya. Insya Allah Kalau tidak. saya menyampaikan unek-unek saya lagi ya. Izin, Bu. Oke. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya ya Bu. Ibu mudah-mudahan mau lagi nanti mendengarkan apakah rencana yang saya lakukan ini nanti berhasil atau tidak. Saya juga senang Bu Endang punya waktu yang luang mendengarkan permasalahan dari saya. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Selamat melaksanakan perubahan di sekolah Bu ya. Hasilnya insya Allah saya tunggu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu Endang. Ya Pak. Nah, tadi saya lihat Bu Endang sudah melakukan kucing ya. Ya Pak. Ya, nah dari kucing yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat kucing tadi Bu? Alhamdulillah pada proses kucing dengan Bu Neni tadi Pak ya, saya sudah menggunakan alur tirta Pak. Terus saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Neni Pak. Alhamdulillah Bu ya. Nah kira-kira kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing ke depannya? Saya ingin mengembangkan ini Pak, kemampuan saya untuk terus menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya kucing itu dapat tergiring untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya sudah pasti seperti itu Bu Iya. ya, kita harapkan ya. Jadi dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi, mudah-mudahan kucingnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu dan menemukan langkah-langkah ke depan untuk bisa mengatasi permasalahan yang muncul di dirinya. Ya, Terima kasih Bu ya. ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.